Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kalian membayangkan seekor ayam kampung biasa, yang biasanya hanya dianggap hewan ternak, tiba-tiba menjadi pusat perhatian karena keindahan bulunya yang luar biasa? Inilah kisah nyata dari sebuah desa di Jawa Timur. Seekor ayam jantan dengan corak bulu yang menakjubkan, mirip batik Pekalongan, membuat orang-orang terperangah tak percaya. Keindahannya begitu unik, hingga seorang kolektor kaya raya dari Bekasi rela menawar dengan harga tak masuk akal, 1 miliar rupiah. Tapi yang mengejutkan, sang pemilik ayam justru belum mau melepasnya. Mengapa? Apa sebenarnya yang membuat ayam ini begitu istimewa, hingga tak ternilai oleh uang? Jawabannya akan membuat hati kita bergetar. Mari kita ikuti kisah menegangkan sekaligus mengharukan ini, dan dengan segala kerendahan hati, kami mohon keikhlasan dukungan dari sahabat semua untuk like, komentar, dan subscribe channel ini. Di sebuah desa kecil bernama Telogo Pragoto, Jawa Timur, hidup seorang petani sederhana bernama Yono. Sehari-hari, ia menggarap sawah, beternak beberapa kambing, dan tentu saja memelihara ayam-ayam kampung. Ayam bagi Yono bukan sekadar hewan ternak, melainkan bagian dari kehidupannya sejak kecil. Setiap pagi, ia terbiasa memberi makan dan berbicara dengan ayam-ayamnya, seolah mereka adalah sahabat yang menemani hari-harinya. Suatu hari, Yono dikejutkan oleh perubahan pada salah satu ayam jago yang ia pelihara sejak menetas. Bulu ayam itu perlahan menampakkan pola yang tidak biasa. Garis-garis coklat, hitam, dan keemasan membentuk motif rumit yang sekilas terlihat seperti lukisan batik Pekalongan. Semakin lama ia perhatikan, semakin jelas corak itu mirip dengan kain batik asli yang biasa dipakai orang-orang saat hajatan. Bagi Yono, ini adalah pertanda aneh sekaligus keajaiban. Awalnya, Yono menganggap itu hanya kebetulan. Namun ketika ayam itu dibawa ke pasar desa, banyak orang yang berhenti dan terpana. Ada yang bilang, Masya Allah, iki ayam opo kain batik sing urip. Ada pula yang menganggap ayam tersebut membawa tuah atau keberuntungan. Sejak itu, kabar menyebar dari mulut ke mulut. Foto-foto ayam itu bahkan mulai beredar di media sosial, sehingga menarik perhatian banyak orang dari luar daerah. Bagi Yono, ayam tersebut bukan sekadar hewan hias. Ia merasakan ikatan batin yang kuat. Saat pagi menjelang, ayam itu selalu berkokok lebih dulu, seakan memberi semangat untuk memulai hari. Saat Yono sedih atau kelelahan, melihat bulu indah ayam itu membuat hatinya tenang. Karena itulah, ia menyebutnya bukan lagi ayam biasa, melainkan titipan Tuhan. Namun kabar keunikan ayam ini tak berhenti di desa. Kabar itu menembus jauh hingga ke kota besar. Dan dari sinilah, kisah menegangkan sekaligus emosional dimulai. Nama ayam unik milik Yono semakin dikenal luas. Dari postingan di media sosial, banyak komentar yang menyebut ayam itu layak dijadikan hewan koleksi kelas dunia. Bahkan ada yang menyamakan keindahannya dengan karya seni yang tak ternilai harganya. Di antara orang-orang yang terpikat, ada satu nama yang kemudian datang langsung ke desa, Pak Ateng, seorang pengusaha sekaligus kolektor hewan langka dari Bekasi. Pak Ateng dikenal sebagai orang yang gemar mengoleksi segala sesuatu yang unik, ikan koi langka, burung merpati juara, hingga kucing dengan pola bulu tak biasa. Ketika melihat foto ayam Yono di internet, ia langsung merasa harus memilikinya. Baginya, ayam itu bukan hanya hewan, melainkan simbol keindahan dan prestise. Suatu sore, mobil hitam berplat B berhenti di depan rumah Yono. Kehadirannya membuat tetangga sekitar berkerumun penasaran. Dari mobil turunlah Pak Ateng dengan pakaian rapi dan wajah penuh percaya diri. Ia langsung menghampiri Yono yang sedang duduk di beranda. Pak Yono, saya sudah dengar cerita ayam unik sampean. Saya jauh-jauh dari Bekasi khusus untuk melihatnya, ucap Pak Ateng sambil tersenyum. Yono agak kaget, tapi tetap menyambut ramah. Ia mengajak temannya masuk ke halaman belakang, tempat ayam itu berada. Saat pertama kali melihat ayam bercorak batik itu dengan mata kepala sendiri, Pak Ateng terperangah. Ia berjalan pelan mendekati kandang, menatap bulu ayam yang berkilau diterpa cahaya sore. Subhanallah, bulunya benar-benar seperti batik asli. Ini bukan ayam biasa. Pak Yono, ayam ini harus jadi milik saya, kata Pak Ateng dengan penuh semangat. Tetangga yang ikut menyaksikan mulai berbisik-bisik. Mereka merasa ada sesuatu yang besar akan terjadi sore itu. Awalnya,
Yono hanya tersenyum kecut ketika mendengar Pak Ateng ingin membeli ayamnya. Ia sudah terbiasa dengan orang-orang yang datang sekadar menawar. Namun kali ini, caranya berbeda. Pak Ateng tampak serius dan langsung mengajukan angka fantastis. Pak Yono, saya nggak main-main. Saya tawar ayam ini 1 miliar rupiah. Seketika suasana menjadi hening. Angin sore berhenti seakan menahan napas. Tetangga yang mendengar langsung terbelalak. 1 miliar? Itu bukan jumlah kecil. Istri Yono yang dari dalam rumah ikut mendengar, langsung keluar dengan wajah tak percaya. Pak, 1 miliar. Kan bisa buat renovasi rumah, nyekolah ke anak, urip luwih enak. Jangan disia-siakan kesempatan langka ini, katanya penuh harap. Yono menunduk. Jantungnya berdegup kencang. Ia tahu betapa uang sebesar itu bisa mengubah hidup keluarganya. Anak-anaknya bisa sekolah tinggi, hutang-hutangnya bisa lunas, masa depan bisa jauh lebih terjamin. Tetapi ketika ia menoleh ke arah ayamnya, hatinya bergetar. Ayam itu menatapnya dengan mata jernih, berkokok pelan seolah mengerti apa yang sedang terjadi. Bagi Yono, ayam itu bukan barang dagangan, melainkan teman yang sudah menemaninya sejak lama. Setiap bulu dengan corak batik itu seakan menyimpan kenangan. Ketegangan semakin terasa. Pak Ateng mulai menekan. Pak Yono, ayam ini tidak ada nilainya kalau cuma di desa. Kalau ikut saya, dia bisa jadi hewan pameran internasional. Jangan sia-siakan kesempatan. Tetangga yang menyaksikan semakin penasaran, menunggu keputusan Yono yang bisa mengubah segalanya. Malam harinya, Yono duduk di serambi rumahnya. Angin berhembus pelan, suara jangkrik terdengar jelas. Di depannya, ayam bercorak batik itu tidur tenang. Istrinya duduk di samping, masih berusaha membujuk. Pak, coba dipikir lagi. Anak-anak butuh biaya. Rumah ini butuh diperbaiki. Kita bisa hidup lebih baik kalau ayam itu dijual, ucap istrinya dengan suara pelan. Yono terdiam lama. Ia tahu apa yang dikatakan istrinya benar. Tapi hatinya tetap berat. Ia teringat bagaimana ia merawat ayam itu sejak kecil. Dari menetas, sakit, hingga hampir mati karena serangan musang, Yono selalu berusaha menyelamatkannya. Ikatan batin itu sudah terlalu dalam. Bu, kata Yono lirih, duit bisa dicari. Tapi kenangan, rasa sayang, ora iso diganti. Ayam iki wis tak anggap bagian saka uripku. Yen tak adol, rasane atiku pecah. Istrinya terdiam, menatap mata Yono yang berkaca-kaca. Bagi Yono, keputusan ini bukan soal uang semata, tapi soal prinsip. Ia merasa ayam itu adalah titipan Tuhan yang tak ternilai. Malam itu, Yono akhirnya bulat dalam hatinya. Esok hari ia akan menjawab tawaran Pak Ateng, apapun resikonya. Keesokan paginya, Pak Ateng kembali datang dengan wajah penuh keyakinan. Ia membawa koper, seolah siap menyerahkan uang tunai untuk transaksi. Di halaman rumah, tetangga kembali berkumpul, menunggu jawaban Yono. Dengan langkah mantap, Yono keluar membawa ayam bercorak batik itu. Semua mata tertuju padanya. Pak Ateng tersenyum, merasa yakin bahwa Yono akan menerima tawarannya. Namun, suara Yono tegas meski bergetar. Pak Ateng, saya terima kedatangan panjenengan dengan hormat. Tapi maaf, ayam ini tidak untuk dijual. Senilai apapun tawarannya, saya tidak rela melepasnya. Suasana langsung riuh. Tetangga terkejut. Sebagian tak percaya Yono menolak uang sebesar itu. Wajah Pak Ateng sempat berubah tegang, namun perlahan ia menghela napas panjang. Sampean orang langka, Pak Yono. Di zaman serba uang seperti ini, masih ada yang lebih mementingkan hati daripada harta. Saya hormat sama keputusan sampean, kata Pak Ateng sambil menjabat tangan Yono erat. Pak Ateng kemudian pergi, meninggalkan kesan mendalam bagi semua yang hadir. Ayam itu kembali berkokok gagah, seolah menjadi simbol keteguhan hati. Sahabat semua, dari kisah sederhana di desa Tlogo Pragoto ini kita belajar bahwa tidak semua hal di dunia bisa diukur dengan uang. Seekor ayam dengan corak bulu mirip batik Pekalongan mampu mengajarkan kita tentang cinta, keteguhan hati, dan arti sebuah keikhlasan. Yono memilih mempertahankan titipan Tuhan daripada melepasnya meski ditawar dengan harga yang fantastis.
Semoga kisah ini bisa menjadi renungan bagi kita semua untuk lebih menghargai sesuatu yang kita miliki, bukan hanya karena nilainya di mata dunia, tapi juga karena maknanya di hati. Terima kasih sudah setia menonton sampai akhir. Semoga kalian selalu diberi kesehatan, umur panjang, dan rezeki yang berkah. Jangan lupa tinggalkan jejak dengan like, komentar, serta subscribe agar channel ini bisa terus berkembang dan menghadirkan kisah-kisah penuh inspirasi lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.